Oke, pada video kali ini kita akan melakukan pemindahan stok antar gudang ya menggunakan Tensor Finance. Untuk mendaftarkan barang-barang dan juga gudang, mungkin teman-teman bisa cek di playlist ya bagaimana tutorial untuk melakukan pendaftarannya ya. Jadi di sini saya sudah punya barang dan jasa ya. Jadi misalkan saya akan fokus di satu gudang, misalkan di Yogyakarta. Saya punya minuman dan juga mie instan yang tersimpan di gudang Yogyakarta. Nah, ini saya akan pindah beberapa stoknya ke toko ya. Jadi untuk melakukan penjualan di toko gitu misalkan. Untuk melakukannya sebelumnya kita cek dulu ya di stok per gudang sini. Kita bisa lihat di gudang Yogyakarta terdapat 200 stok dan yang dipesan tuh 0 ya. Ini nanti dipesan nih hubungannya dengan misalkan pesanan dari pelanggan ya. Di sini saya akan melakukan pemindahan dengan cara transfer stok. Kemudian Anda bisa buat dulu gudangnya berupa toko Yogyakarta misalkan, atau misalkan belum ada, kita bisa gunakan plus ya. Pertama-tama kita pilih dulu gudangnya, sumbernya dari gudang Yogyakarta, dan tujuannya kita buat misalkan toko Yogyakarta misalkan ya. Oke. Tanggal transfernya ini Anda bisa sesuaikan atau hari ini ya, ini otomatis akan terisi tanggal hari ini. Barangnya di sini yang ada di list hanya barang yang ada di gudang Yogyakarta ya. Jadi misalkan teman-teman nanti punya gudang lain, kalau Anda sudah mengeklik dari gudangnya, otomatis di sini akan terisi stok yang ada di gudang tersebut. Misalkan saya akan pindahkan 50 pieces minuman gitu ya. Kemudian untuk mie misalkan saya akan pindahkan 2 lusin gitu. Nah, ini cuma di sini belum ada lusin. Jadi teman-teman bisa ke satuan ukuran sini ya. Nah, di sini udah ada lusin, cuman di sini belum terdefinisi. Jadi lusin di sini kita bisa definisikan satuan dasarnya adalah PCS dan ini nilainya 12. Maksudnya adalah satu lusin itu adalah 12 PCS gitu ya. Kita bisa save, kita balik lagi ke transfer stok tadi ya. Dan pilih 2 lusin gitu. Otomatis akan terhitung sebagai 24 pieces. Oke, langsung saja kita transfer. Dalam proses transfer ini di barang dan layanan akan otomatis kita memunculkan 2 buah garis baru ya. Jadi produknya sama tapi nama gudangnya akan berbeda ya. Jadi ini untuk minuman ada toko dan di mie instan ada toko juga dengan stok tersedia mula-mulanya, dan kita bisa cek juga di stok per gudangnya juga akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul warna merah ini karena memang nilainya itu di level stoknya ini kurang dari minimum ya. Jadi otomatis akan muncul peringatan supaya Anda segera membeli ya persediaan. Tentunya nanti untuk membeli akan kita lakukan di tutorial lainnya. Tentunya Anda bisa juga lakukan untuk yang Semarang. Jadi kita akan transfer dari gudang Semarang, kita buat ke toko Semarang. Barangnya misalkan minuman ini 45, makanannya misalkan 3 lusin gitu. Otomatis nanti akan terdaftar juga di stok per gudang, dan kita bisa juga membuka semua cabang ya supaya kita bisa tahu semua data di semua gudang misalkan, atau mungkin teman-teman mau lihat di gudang tertentu
di Semarang aja gitu misalkan, atau mungkin di Jogja aja, atau mungkin per barangnya ya, misalkan minuman segar ini ada berapa gitu ya, di mana saja gitu gudangnya. Kemudian kita bisa juga melakukan transfer stok dari gudang satu ke gudang lainnya yang berbeda cabang ya. Jadi misalkan di gudang Semarang ke gudang Yogyakarta, kita bisa memindahkan misalkan minuman segar gitu ya, asalkan kodenya sama, misalkan 10 pieces. Ini kurang kerjaan juga sih 10 pieces. Beda ini ya. Cuman di sini poin pentingnya adalah ketika kita melakukan transfer, tidak hanya jumlah stok yang terupdate, tapi juga di harga belinya ini akan berubah ya. Jadi misalkan harga beli di Semarang itu lebih mahal misalkan, atau di Jogja itu lebih murah, otomatis nanti akan dirata-ratakan berdasarkan jumlah yang ada. Jadi misalkan jumlah yang ada di Jogja itu lebih banyak, yang dimasukkan dari Semarang sedikit, nanti otomatis rata-ratanya akan diberatkan ke nilai awalnya gitu ya. Nah ini otomatis juga akan terupdate, jadi nanti untuk perhitungan HPP yang lebih akurat untuk misalkan perbedaan stok gitu ya, atau perbedaan supplier atau perbedaan gudang yang harga belinya itu berbeda-beda gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.